Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iim Abdul Bahrudin. Nama saya Muhammad Fakih Mustafa Nahyar. Nama saya Muhammad Rafi Rehan. Nama saya Muhammad Rizky. Nama saya Dimas Aryo Abimanyu. Kami dari UHAMKA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Kami di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan materi Komunikasi interpersonal. Interpersonal. Sebelum kita melanjut lebih dalam komunikasi interpersonal, kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses di mana pemberian dan penerimaan pesan dari satu orang ke orang lain. Komunikasi ini juga bisa antara dua orang ataupun lebih. Komunikasi ini juga nggak harus melulu menggunakan kata-kata, tapi juga bisa verbal maupun non-verbal. Nah, definisi komunikasi interpersonal menurut para ahli ada banyak menurut para ahli. Namun ini dari Tube and Moss 2008 mengartikan komunikasi interpersonal sebagai sebuah proses komunikasi antara komunikan dan komunikator yang ditandai dengan terwujudnya saling pengertian, kesenangan, saling mempengaruhi hubungan sosial yang baik, juga adanya tindakan nyata sebagai umpan balik. Komunikasi diharapkan dapat mengurangi dampak buruk yang timbul pada kelompok yang berkaitan dengan kejenuhan dalam pekerjaan. Nah, apa bedanya komunikasi interpersonal dan komunikasi lain? Ini adalah komunikasi interpersonal memerlukan tatap muka. Komunikasi interpersonal dilakukan untuk menyampaikan dan menerima pesan secara real time. Jadi, umpan balik bisa diterima segera setelah kamu menyampaikan pesanmu. Selain untuk memengaruhi seseorang, komunikasi interpersonal juga digunakan untuk lebih akrab dengan orang lain, menyampaikan informasi, mengatasi konflik, dan sebagainya. Seperti berikut. Aduh Ki, gue minta air dong. Haus nih. Haus lu? Iya. Nih, buat saya. Kasih. Jika kamu melihat ekspresi wajah teman kamu yang sedang merasa kehausan dan dia bilang ingin meminta air tersebut, maka dari situlah kamu menangkap ekspresi atau pesan dari teman kamu tersebut yang sedang merasa kehausan. Nah, kata-kata dan ekspresi wajah teman kamu tersebut menimbulkan sebuah pesan, yaitu teman kamu merasakan kehausan. Dari sinilah terjadinya komunikasi interpersonal. Adapun juga karakteristik komunikasi interpersonal. Menurut Jadi menyebutkan ada 6 karakteristik komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal dimulai dengan diri pribadi. Dalam berkomunikasi terdapat berbagai persepsi, di mana komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman. Semua hal tersebut dihasilkan dalam diri individu. Oleh karena itu, artinya komunikasi interpersonal dibatasi oleh siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita. Yang kedua, komunikasi interpersonal mencakup aspek-aspek pesan dan hubungan antar pribadi. Komunikasi interpersonal dimaksudkan tidak hanya berkaitan dengan isi pesan yang menjadi media tukar, tetapi juga melibatkan siapa yang menjadi komunikan serta bagaimana hubungan kita dengan komunikan tersebut. Yang ketiga, komunikasi interpersonal mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kedekatan saat berkomunikasi diperlukan baik untuk sang komunikator maupun juga komunikan. Oleh karena itu, jarak menjadi sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu komunikasi agar mencapai suatu komunikasi yang efektif. 4. Komunikasi interpersonal bersifat transaksional. Transaksional yang menjadi sifat komunikasi interpersonal mengacu pada tindakan dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Mereka secara serentak menyampaikan dan menerima pesan. 5. Komunikasi interpersonal melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya. Dalam sebuah komunikasi interpersonal, perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan. Yang keenam, komunikasi interpersonal tidak dapat diubah maupun diulang.
Proses penyampaian pesan yang terjadi saat komunikasi interpersonal berlangsung tidak dapat diubah atau diulang dengan kembali. Sehingga perlu diperhatikan saat penyampaian pesan agar tercipta komunikasi yang kondusif. DeVito tahun 2012 mengatakan ada 5 aspek dalam komunikasi interpersonal yang efektif. Apa saja? 1. Openness, keterbukaan. Jadi kalau artinya tiap pihak bersedia membuka diri atau membagi informasi tentang dirinya dengan orang lain, itu udah termasuk komunikasi interpersonal. Saling terbuka, entah itu sharing, mengatakan hal yang di dalam hatinya, misalkan kegelisahan, nah itu termasuk keterbukaan. Yang kedua ada empati atau empati. Artinya kemampuan individu untuk memahami lawan bicara berdasarkan sudut pandang lawan bicaranya tersebut. Kemampuan ini membantu individu untuk mengerti apa yang dilalui oleh lawan bicaranya secara emosional, jadi ikut merasakan perasaan orang lain itu. Yang ketiga ada positiveness atau sikap positif, mengacu pada kemampuan individu dalam menggunakan pesan yang positif, memuji hal-hal positif yang dimiliki oleh lawan bicara, mengekspresikan kepuasan dalam berkomunikasi, tersenyum, menjaga kedekatan posisi tubuh pada saat berbicara, dan lain-lain. Keempat, supportiveness, sikap mendukung, terdiri dari dukungan yang terucap maupun yang tidak terucap, seperti senyuman atau anggukan kepala, memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap deskriptif, bukan evaluatif, spontan, bukan strategik, dan profesional, bukan sangat yakin. Jadi dari lawan bicara yang misalkan mengutarakan tujuan ataupun strateginya dia, terus berbicara tentang kehidupan dia, selama positif kita wajib seperti itu. Jadi sikap support gitu. Jadi ya bagus itu kayak gitu, seperti itu. Yang kelima ada equality atau kesetaraan, yaitu komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk dibagi. Dalam suatu hubungan interpersonal yang ditandai oleh kesetaraan, perselisihan, konflik lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada daripada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. Komunikasi interpersonal itu dibangun atas saling terbuka, gitu. Saling memahami perasaan satu sama lain. Terus menunjukkan sikap menikmati. Jadi menikmati berkomunikasi dengan lawan bicara, dengan bercanda, dengan hal-hal yang tidak tegang gitu. Maksudnya kalau udah tegang banget itu jadi ada sela-selanya, itu salah satu sifat menikmati juga. Terus menunjukkan sikap memihak. Jadi kadang-kadang kita juga harus memihak kepada lawan bicara gitu. Jadi wah iya itu bener banget tuh kayak gitu, kamu nggak salah. Nah itu seperti itu kayak gitu. Terus menunjukkan menganggap lawan bicara adalah orang yang layak diajak berkomunikasi. Nah itu jadi kita harus memahami dulu ini orang sebenarnya layak buat diajak komunikasi. Makanya jadi adalah timbul komunikasi interpersonal.